Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu kabar gembira yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, di mana di tengah-tengah gemparnya informasi penghapusan dan pengangkatan honorer non-ASN menjadi aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K, ada juga hal baru yang ditemukan oleh pemerintah melalui Menpan RB yang sifatnya adalah kesejahteraan untuk Bapak Ibu honorer. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu? Yaitu ada 3 kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer, yaitu salah satunya THR Lebaran 2023. Bapak Ibu, simak informasinya jangan ketinggalan, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ada 3 kabar gembira untuk tenaga honorer non-ASN tahun 2023, yang mana salah satunya diantaranya yaitu soal tunjangan Hari Raya Lebaran 2023. Nah, bagaimana ini Bapak Ibu? Sementara informasi juga banyak yang mengatakan tidak ada, banyak juga yang mengatakan ada. Nah, tentunya ini wajib kita tahu apa kira-kira penyebabnya ada THR 2023 ataupun tidak. Ikuti informasi berikut. Berita Seluruhraya.com mencatat satu informasi terkait dengan berita honorer, di mana tenaga honorer merupakan elemen penting di pemerintahan yang statusnya kini terancam dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 mengindikasikan honorer harus dihapus pada 28 November 2023 tahun ini. Nah, tentu ini Bapak Ibu adalah satu hal yang memang benar-benar menyakitkan bagi para honorer kalau apa yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 ini, yang ada indikasinya terhadap penghapusan honorer pada November 2023, tentunya ini adalah suatu hal yang tidak berterima dengan Bapak Ibu honorer. Selain daripada dihantui dengan penghapusan, tenaga honorer juga tidak mendapatkan bagian THR Lebaran 2023 dari pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023, yang mendapatkan THR dari APBN dan APBD adalah para ASN dan pensiunan. Jadi ini sudah jelas ya, para ASN dan pensiunan ya, dan diejak ya, bukan hanya ASN saja tetapi juga TNI Polri dan pihak lain yang ada hubungannya dengan penerimaan THR. Meski begitu, tentu masih ada kabar gembira yang bisa didengar oleh tenaga honorer, yang mana kabar gembira ini bisa menjadi penyemangat tenaga honorer untuk terus mengabdi meski kesejahteraannya belum meningkat. Kabar gembira untuk honorer kali ini yaitu soal informasi terbaru dari pemerintah terkait dengan pemutusan hubungan kerja massal, yang mana PHK ini sedang heboh dan benar-benar menghantui tenaga honorer. Yang kemudian ada pula daerah yang berbaik hati, yaitu ada beberapa daerah yang telah menganggarkan tunjangan hari raya pada anggaran APBD-nya, sehingga para honorernya di tahun 2023 tahun ini benar-benar berbahagia bersama dengan para ASN, PNS, TNI Polri, pensiunan dan penerima pensiunan yang menerima tunjangan hari raya di tahun 2023 tahun ini. Berikut ini adalah informasi selengkapnya soal 3 kabar gembira untuk tenaga honorer. Yang pertama, Menteri Pan-RB dan Komisi 2 DPR RI rapat kerja membahas honorer.
Nah, ini juga adalah salah satu kabar gembira Bapak Ibu ya, karena memang pemerintah tidak tinggal diam, tetapi selalu bergerak untuk memikirkan bagaimana nasib honorer non-ASN di negeri ini. Nah, terbukti ke kita bahwa Menpan RB dan Komisi 2 DPR RI melaksanakan rapat yang mana rapatnya yaitu rapat pembahasan tentang honorer. Ini telah dilaksanakan 2 hari yang lalu, yaitu pada hari Senin 10 April 2023 telah digelar rapat kerja antara Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas, yang topiknya diangkat mengenai penyelesaian tenaga honorer. Jadi itu yang dibahas pada waktu itu Bapak Ibu, pada tanggal 10 April 2023 pada pertemuan Menpan RB dengan Komisi 2 DPR RI membahas tentang penyelesaian tenaga honorer. Semoga Bapak Ibu honorer bisa berbahagia di tahun 2023 tahun ini, karena nasibnya selalu diperhatikan oleh pemerintah. Dari rapat tersebut disepakati bahwa penyelesaian tenaga honorer atau honorer non-ASN akan berpegang pada 4 prinsip. Penetapan ini didasarkan pada saran dan masukan dari berbagai pihak. Adapun 4 prinsip pemerintah dalam menyelesaikan tenaga honorer, yakni tidak akan ada pemutusan hubungan kerja secara massal, tidak ada PHK secara massal, tidak mengambil keputusan yang membuat anggaran membengkak, tidak mengurangi pendapatan honorer saat ini, dan tidak melanggar regulasi yang berlaku. Jadi itu adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam hal penanganan honorer di tahun 2023 tahun ini. Pertama, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadinya, yaitu tidak akan ada PHK massal, kemudian tidak mengambil keputusan yang membuat anggaran membengkak. Seterusnya, tidak mengurangi pendapatan honorer, dan terakhir adalah tidak melanggar regulasi yang berlaku. Jadi dengan demikian, tenaga honorer dipastikan aman dari PHK massal meski peraturan pemerintah sebelumnya mengatur soal penghapusan honorer. Poin kedua, ada beberapa daerah memberikan tenaga honorer THR lebaran di tahun 2023 tahun ini. Tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dikatakan akan mendapatkan THR lebaran 2023 dengan nominal sebesar 1 bulan gaji. Jadi ini sangat beruntung Bapak Ibu ya. Bapak Ibu honorer di Provinsi Sumatera Selatan yang mana semua honorernya diberi THR atau tunjangan hari raya setara atau sebesar 1 bulan gaji. Berarti kalau ada honorer yang ada gajinya sekitar 3 juta, maka sebesar itu pula yang akan didapatkan dalam hal THR. Ada 2.000 tenaga honorer di daerah tersebut akan mendapatkan THR yang dikirim langsung ke rekeningnya lewat kas daerah. Untuk waktu pencairan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih belum memastikan tanggalnya. Namun, pencairan THR ini akan dilakukan secepatnya. Yang ketiga, tenaga honorer status PTT dan PTK di daerah ini dapat gaji ke-13 sebelum Lebaran. Nah, ini lain Bapak Ibu ya. Kalau poin kedua tadinya yaitu THR, dan di poin ketiga adalah gaji ke-13 sebelum Lebaran. Jadi informasinya terkait dengan gaji ke-13 untuk honorer, yang mana khusus tenaga honorer dalam hal ini PTT pegawai tidak tetap dan PTK pegawai tenaga kependidikan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau akan mendapatkan gaji ke-13 sebelum Lebaran. Jadi luar biasa di Kepulauan Riau Bapak Ibu ya. PTT-nya, PTK-nya ya itu akan menerima gaji ke-13. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ketentuan dalam hal pemberian gaji ke-13 juga sebesar gaji atau sebesar pokok gaji honorer. Jadi, demikian juga ceritanya kalau honorernya punya pendapatan atau penghasilan 3 juta, maka gaji ke-13-nya sebesar itu juga. Selain gaji ke-13 bagi PTT dan PTK honorer ini diusahakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk bisa cair selama-lambatnya pada 7 hari sebelum Lebaran. Jadi
benar-benar berupaya pemerintah di Kepulauan Riau untuk menyejahterakan honorernya. Yang mana di sini disampaikan bahwa gaji ke-13 bagi PTT dan PTK, honorer ini diusahakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk bisa cair selama-lambatnya pada 7 hari sebelum Lebaran. Jadi itulah informasi Bapak Ibu tentang 3 kabar gembira untuk honorer pada informasi ini, di mana semuanya sudah dipaparkan. Tadi ada yang pertama, yaitu tentang Menteri Pan-RB dan Komisi 2 bekerja sama dalam arti melaksanakan pertemuan dalam hal pembahasan honorer. Yang kedua adalah ada beberapa daerah yang memberikan atau mencairkan THR untuk honorernya. Dan yang terakhir, daerah Kepulauan Riau juga honorernya akan menerima gaji ke-13. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.